Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang pengkajian keperawatan jiwa. Sebelumnya saya doakan semoga Bapak Ibu yang ada di rumah sakit, karena ini kelas karyawan, semoga keadaannya dalam sehat walafiat ya. Oke, langsung saja. Di sini di bawah judulnya ini ada sehat, resiko dan gangguan ya. Kenapa? Karena pengklasifikasian dari diagnosis keperawatan kesehatan jiwa ada 3 klasifikasi. Nah, di antaranya ada diagnosis sehat, ada diagnosis resiko, dan ada diagnosis gangguan. Next ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tampilan gambar dari Google Cendekia ya. Nah, di sini ini mencari tentang pengkajian keperawatan jiwa. Nah, dalam pengkajian ini banyak versinya apabila ibu-ibu sekalian mencari atau searching di Google ya. Jadi di sini kita bisa lihat banyak versi-versinya. Tetapi pada dasarnya ini setiap pengkajian itu memiliki versi yang sama. Oke, sebelum kita masuk ke arah pengkajian, di sini kita harus mengetahui dulu apa artinya dari sehat. Nah, sehat ini adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 ya. Jadi sehat ini tidak hanya meliputi sehat fisik, tetapi sehat ini pun meliputi sehat jiwa dan sosial, sehingga kesehatan jiwa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesehatan. Oke, next selanjutnya ini kita masuk pada proses terjadinya gangguan jiwa. Nah, di sini ada interaksi multifaktor ya. Maksudnya ini pada keperawatan jiwa, saya mengadopsi pada teorinya Stuart. Ini adalah maksud dari faktor di sini ada faktor predisposisi dan ada faktor presipitasi. Contohnya di sini ada gen, ada ekspresi gen, ada virus, ada toksik, terus kemudian nutrisi, trauma persalinan, dan pengalaman stresor. Nah, jadi faktor-faktor yang ini adalah faktor pencetus yang paling awal terjadinya gangguan mental ya. Jadi faktor pencetus paling awal ini bisa berupa gen ya, atau bawaan lahir, atau enggak paling terakhir ini ada pengalaman dari stresor ya. Pengalaman seseorang terhadap masalah yang terjadi, sehingga itu bisa mengakibatkan gangguan dari mental ya. Terus kemudian dari faktor-faktor di atas ini dia mempengaruhi struktur dan fungsi otak. Contohnya di sini ada gangguan pada perkembangan dan degenerasi pada otak juga. Kemudian perubahan plastisitas dalam berespon terhadap pengalaman. Kemudian ada gangguan pada pengeluaran kimia otak ya, perubahan dalam berespon terhadap obat dan psikoterapi. Nah, selanjutnya dari gangguan struktur dan fungsi otak ini dia akan mengganggu pada fungsi jiwa. Di antaranya meliputi adanya kesadaran, adanya kewaspadaan, atensi, bahasa, emosi, memori, proses pikir ya. Nah, jadi ya contohnya ini akan mengganggu pada respon kognitifnya ya. Kemudian dari fungsi jiwa ini maka akan masuk nih ke arah keunikan seseorang dalam dunia sosial yang spesifik. Perilaku individu dan responnya terhadap lingkungan sosial dan personal ini mulai terganggu dan mulai aneh ya. Dan akhirnya terjadilah yang disebut dengan gangguan mental yang spesifik. Contohnya seperti skizofren, gangguan mood, demensia, dan gangguan cemas. Next slide selanjutnya, di sini ada definisi dari proses keperawatan jiwa ya. Nah, definisi yang pertama ini, proses keperawatan jiwa adalah suatu pendekatan penyelesaian masalah
yang sistematis dalam pemberian asuhan keperawatan. Kemudian yang kedua ini, proses keperawatan merupakan suatu panduan untuk memberikan asuhan keperawatan profesional, baik untuk individu, kelompok, keluarga, dan komunitas. Nah, yang ketiga, di sini ini adanya proses keperawatan memiliki 6 fase, yaitu pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, jadi keperawatan jiwa ini kita bisa menyimpulkan bahwa adalah suatu pendekatan penyelesaian masalah tidak hanya untuk individu, tetapi mencakup pada kelompok, keluarga, dan komunitas yang memiliki 6 fase, yaitu dari mulai pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, itu adalah definisi dari proses keperawatan jiwa. Nah, di sini ada definisi tentang pengkajian ya. Ini secara umum. Definisi yang pertama ini adalah upaya mengumpulkan data secara lengkap dan sistematis untuk dikaji dan dianalisis sehingga masalah kesehatan dan keperawatan yang dihadapi pasien baik fisik, mental, sosial maupun spiritual dapat ditentukan. Nah, ini secara lengkap ya. Pengkajian itu harus secara lengkap. Terus kemudian definisi yang kedua ini, pengkajian merupakan pengumpulan data subjektif dan objektif ya secara sistematis dengan tujuan menentukan tindakan keperawatan bagi individu, keluarga, dan komunitas. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam menentukan data, tidak lupa dalam keperawatan ini ada data subjektif dan ada data objektif. Di sini kita mereview ulang tentang pengkajian. Mungkin pengkajian ini sering dilakukan oleh Bapak Ibu di rumah sakit ya. Nah, tetapi kalau dalam kesehatan mental apa saja sih yang harus dikaji? Nah, di sini ini yang mesti kita kaji adalah sikap positif seseorang terhadap dirinya sendiri, terus kemudian pertumbuhan dan perkembangan, aktualisasi diri, integrasi, otonomi, persepsi realitas, dan penguasaan lingkungan. Nah, ini tuh ada teori-teori, konsep model teori yang sudah mungkin dipaparkan oleh Pak Toba mungkin di pertemuan sebelumnya. Nah, itulah yang kita kaji ya. Ini menurut Stuart dan Lyra ya. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini ada definisi dari ANA ya, American Nursing Association pada tahun 2014. Di sini itu adalah penilaian suatu langkah pertama dari proses keperawatan. Jadi pengkajian ini adalah suatu awal dari proses keperawatan dan melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, analisa informasi tentang kesehatan klien. Ini adalah tahap yang paling awal pengkajian itu. Terus kemudian di perawatan kesehatan mental kejiwaan, proses ini sering disebut sebagai penilaian psikososial. Jadi kalau di luar negeri ini, pengkajian kesehatan mental dan kejiwaan ini tuh penilaiannya ini sering disebut dengan penilaian psikososial yang mencakup pemeriksaan status mental. Tujuannya adalah untuk membangun gambaran klien ya terhadap keadaan emosi saat ini. Terus kemudian terhadap kapasitas mental dan fungsi perilakunya. Terus kemudian penilaian berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan rencana perawat untuk memenuhi kebutuhan klien. Nah, terus di sini itu intinya adalah untuk mengevaluasi efektivitas pengobatan dan intervensi atau ukuran klien ke arah yang lebih maju ya. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya mengadopsi buku tentang Nursing Health Assessment dari Sharon Jensen ya, edisi yang ketiga. Bapak Ibu boleh membacanya. Ini recommended buat keperawatan jiwa. Nah, di sini ini ada definisinya juga. Penilaian kesehatan ini mengumpulkan informasi
tentang status kesehatan pasien, ya sama seperti yang tadi. Terus kemudian American Nursing Association (RN) menggunakan cara sistematis dan dinamis untuk mengumpulkan, menganalisis data klien. Nah, langkah yang pertama dalam memberikan asuhan keperawatan, terus kemudian penilaian tidak hanya mencakup dari data fisiologis tetapi juga faktor fisiologis, sosiokultural, spiritual, ekonomi, dan gaya hidup. Nah, jadi di sini itu tidak hanya dari penampilan pasien saja. Nah, sebagai contohnya, penilaian perawat terhadap pasien yang dirawat di rumah sakit dalam kesakitan tidak hanya mencakup fisik, penyebab, dan manifestasi nyeri, tetapi juga respon pasiennya itu seperti apa. Nah, seperti ketidakmampuan untuk keluar tempat tidur, penolakan untuk makan, penarikan diri anggota keluarga, atau kemarahan pada staf rumah sakit. Nah, jadi selain kita mencakup ke arah fisik, tetapi ke arah respon pasiennya pun harus kita kaji, ya. Kemudian di sini ada gambaran atau skema dalam proses keperawatan yang diungkapkan oleh Mary C. Townsend, ya, dokter PH, ya. Nah, di sini menurut Mary ini proses keperawatan bersifat dinamis dan merupakan proses yang selalu berjalan secara terus-menerus selama terjadi interaksi perawat dan klien yang secara langsung bertujuan untuk mengubah kondisi fisik klien maupun respon perilakunya. Nah, di sini yang pertama ini ada re-assessment, kemudian diagnosis, outcome-nya seperti apa, perencanaan, implementasinya, dan dilakukanlah evaluasi. Ini adalah skema yang terus-menerus berjalan. Nah, kemudian di sini pun ada gambaran skema kembali. Nah, di sini ada re-assessment, ya. Jadi ini yang tadi juga sih masih sama, hampir sama. Jadi kenapa saya kasih lingkaran merah? Karena re-assessment ini atau pengkajian ini adalah proses yang paling penting. Kenapa? Karena ketika kita melakukan pengkajian, datanya tidak benar, maka hasilnya pun akan tidak benar. Contohnya, kita mengkaji pasien A, datanya itu tidak benar, atau ibaratnya kita mengkajinya secara asal-asalan dan akhirnya itu akan mempengaruhi terhadap diagnosis. Dari diagnosis akan mempengaruhi terhadap outcome-nya seperti apa, sampai akhirnya dari evaluasinya pun akan salah. Sehingga paling penting awal proses keperawatan ini adalah dari pengkajian, ya. Oke, nah di sini ada konsep keperawatan, ya. Jadi konsep keperawatan ini itu harus mencakup 3 komponen. Yang pertama ada holistik, ada komprehensif, dan ada paripurna atau kontinum. Apa yang dimaksud dengan holistik? Nah, mungkin sudah mempelajari ya sebelumnya bahwa holistik ini adalah kita mengkaji ini harus secara menyeluruh, baik bio, fisiko, sosial, kultural, dan spiritual, ya. Nah, terus kemudian kalau komprehensif itu hampir lengkap, ya, sama sih sebenarnya dengan paripurna, cuman kalau paripurna ini lebih ke arah lengkapnya ini luas, ya. Nah, terus kemudian jangan lupa kita harus selalu tahu kondisi pada pasien, ya. Apakah pasien ini tergolong termasuk pada diagnosa sehat, atau pada diagnosa risiko, atau pada diagnosa sakit atau gangguan, ya. Terus kemudian kita pelaksanaannya ada di mana? Harus ingat juga di komunitas, PKM, atau ada di rumah sakit atau RS khusus, ya. Nah, terus kemudian timnya juga harus lengkap dan paripurna. Serta kemudian di sini ada proses of assessment-nya. Yang pertama ada pengumpulan data atau collect data. Validitasnya seperti apa? Pengorganisasian. Nah, jadi nanti data yang sudah ada ini dipilah-pilah, ya, dan akhirnya didokumentasikan, ya. Oke, next selanjutnya ini. Nah, di sini ada dasar-dasar konseptual yang digunakan sebagai kerangka dasar dalam pengkajian keperawatan. Di sini menurut Belak dan Moschel tahun 1984 Moschel, ya. Nah, yang pertama ini ada individu merupakan multidimensional yang selalu dihubungkan dengan kebutuhan dan perkembangan fisiologis, psikologi, sosial, dan budaya. Terus kemudian individu berfungsi sebagai suatu kesatuan yang utuh yang dimulai sejak konsepsi sampai kematian. Perubahan dalam suatu sistem atau dimensi
akan mempengaruhi sistem atau dimensi lainnya. Misalkan perubahan biologis atau nyeri akan mempengaruhi psikologis individu dan akhirnya akan mengalami individu tersebut cemas. Nah, di sini ada individu merupakan sistem terbuka yang secara terus-menerus berinteraksi dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Klien sebagai individu dapat berubah karena pengaruh lingkungan, subsistem maupun suprasistem. Kemudian tiap-tiap individu mengembangkan pola-pola yang unik dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi di sini setiap individu ini berbeda-beda ya, antara individu A, individu B, dan individu C. Karena kenapa? Karena manusia ini unik. Jadi ketika kita mengkaji khususnya pada pasien yang gangguan jiwa, ini tentunya akan berbeda dari pasien A ke pasien B. Gejala-gejalanya pun akan berbeda sehingga diperlukan kekhususan-kekhususan tertentu untuk mengkajinya ya. Nah, lanjut kembali. Semua perilaku individu mempunyai maksud tertentu ya, harus diingat. Terus kemudian kesehatan merupakan keadaan yang dinamis yang berada dalam suatu rentang. Terus kemudian individu yang sehat ditandai dengan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dimensi perkembangan fisiologis, psikologis, sosial, dan budaya. Nah, jadi individu yang sehat dalam arti sehat jiwa ini, dia ini mampu beradaptasi. Contohnya ini mampu menyelesaikan. Jadi ketika adanya perubahan dimensi perkembangan fisiologis, psikologis, sosial, budaya itu mereka mampu beradaptasi. Tetapi kalau sekiranya individu yang tidak sehat, dia tidak mampu untuk beradaptasi, adanya suatu perubahan atau adanya suatu tekanan sehingga akan menimbulkan perubahan perilaku. Kemudian kesehatan yang optimal ditandai dengan terciptanya potensi kesehatan yang maksimal ya. Tujuan keperawatan adalah membantu individu untuk mencapai atau meningkatkan keadaan kesehatannya. Nah, jadi kalau untuk keperawatan jiwa ini, tujuannya ini bukan ke arah yang lebih sembuh ya, tetapi bagaimana caranya kita menuntun dan merawat pasien ke arah yang lebih gejalanya ini menjadi gejala yang positif ya, bukan ke arah yang sembuh. Oke, next selanjutnya ini ibu-ibu wajib menguasai 3 elemen yang paling terpenting di sini atau keterampilan yang perlu dikembangkan ya. Yang pertama ada keterampilan kognitif ya. Nah, keterampilan kognitif ini adalah perawat membutuhkan dasar pengetahuan yang luas dari berbagai disiplin ilmu ya. Terus kemudian di sini ini ada keterampilan intrapersonal. Keterampilan intrapersonal ini dikembangkan oleh teorinya Sulpian ya. Nah, jadi di sini perawat harus mempunyai kemampuan dalam membina hubungan yang baik dengan klien atau keluarga. Terus kemudian keterampilan yang ketiga ini ada keterampilan teknis, yaitu keakuratan data tergantung dari keterampilan perawat dalam berkomunikasi, mengobservasi, dan melakukan pemeriksaan fisik. Dari ketiga keterampilan tersebut akan menciptakan pengkajian yang sempurna atau yang paripurna ya. Oke, next selanjutnya di sini ini ada pengelompokan data. Mungkin Bapak Ibu sudah belajar ya, pengelompokan data ini ada banyak model-modelnya. Salah satunya ini ada model yang paling umum digunakan adalah pola kesehatan fungsional dari Gordon ya. Terus kemudian dari Orem self care model. Terus kemudian ada dari Roy adaptasi model juga ada. Terus kemudian pola respon manusia dari Nanda. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah mempelajarinya di semester kemarin ya. Oke, kita masuk ke arah next selanjutnya ini. Ini contoh dari pola kesehatan fungsional dari Gordon ini. Nah, bisa dilihat sendiri atau ibu-ibu bisa membaca sendiri. Ada persepsi kesehatan, ada nutrisinya, dia mengkaji eliminasinya, aktivitas kognitif, istirahat, tidur, persepsi ya. Di sini ada peran seksualitas, coping, dan nilai keyakinan ini menurut Gordon. Nah, terus kemudian di sini ada juga dimensi ya, maksudnya ini ada pengkajian kembali di sini. Ini mulai dari emosionalnya, intelektualnya, spiritualnya, sosial, fisik, dan perkembangannya ya.
Nah, ini bisa dibaca sendiri. Terus kemudian ini adalah tipe-tipe pengkajian ya, mungkin ada sudah belajar juga, ada initial assessment, ada problem focus assessment, ada emergency assessment, ada time lapse assessment ya. Mungkin itu silahkan bisa dibaca sendiri ya. Oke, kita next langsung. Nah, di sini kita fokus ke arah pengkajian jiwa. Biasanya dalam pengkajian jiwa ini apa saja sih yang ada di dalamnya? Nah, di dalamnya ini mencakup yang pertama ada riwayat kesehatan ya. Itu paling penting, riwayat kesehatan dahulu dan riwayat sampai riwayat kesehatan sekarang dan keluarga ya. Terus kemudian ada sistem review. Kemudian ada profil psikososialnya seperti apa, mulai dari gambaran diri, ideal diri dan lainnya ya. Terus kemudian lakukanlah pengkajian fisik ya. Terus yang poin 2.5 ini ada pengkajian status mental. Nah, contohnya ini yang paling pertama ini ada penampilan umum. Jadi penampilan umum klien ini seperti apa keadaannya? Contohnya misalkan keadaannya kusut, kotor. Nah, itu contoh dari penampilan umum. Terus kemudian dari perilaku dan kegiatannya seperti apa? Apakah perilakunya dia hanya diam atau ibaratnya dia tidak mau berinteraksi? Nah, itu ya, itu ke arah perilakunya, atau perilakunya ke arah kekerasan. Nah, itu contoh dari perilaku. Terus kemudian yang ketiga ini ada pidato atau bahasa ya. Bahasanya ini seperti apa? Jadi ibaratnya cara dia berkomunikasi itu seperti apa? Ada yang disebut dengan flight of idea, ada tangensial. Nah, itu ya, itu bisa dipelajari. Terus kemudian suasana hati dan mempengaruhi, ini maksudnya ke arah mood ya, suasana hatinya seperti apa. Terus kemudian poin E ini ada proses pemikiran dan konten. Proses pemikiran ini dia masuk ke arah mengkaji tentang waham ya, karena waham ini adalah gangguan pemikiran ya. Nah, terus selanjutnya ini ada yang poin F ini gangguan persepsi. Nah, ini arahnya lebih kita mengkaji ke arah halusinasi ya, karena halusinasi ini adalah gangguan persepsi dan sensori. Terus poin G ada memori dan kognitif. Terus poin H ada penghakiman atau wawasan, dan 2.6 adalah pengkajian tambahan. Jadi inti-intinya dari setiap pengkajian pasti di dalamnya meliputi cakupan yang ada di sini. Mau itu pengkajian yang dikeluarkan oleh rumah sakit A, B, C, D, E, F, G, pasti semuanya tujuannya ini sama ya. Oke, kita masuk lagi ke slide selanjutnya. Kajian yang paling utama adalah kita harus mengkaji dulu stresornya. Stresornya mulai dari faktor predisposisi dan ada faktor presipitasi. Apa sih yang dimaksud dengan faktor predisposisi? Nah, faktor predisposisi ini adalah faktor pencetus awal ya. Paling awal banget itu disebut dengan faktor predisposisi. Kemudian kalau faktor presipitasi ini adalah faktor yang memicu. Jadi contohnya dia sudah faktor predisposisinya dia sudah mempunyai keturunan, dia mempunyai keturunan skizofren, dan akhirnya dipicu oleh stresor yang mungkin membuat dia itu berat. Nah, itu adalah stresor itu masuk ke dalam faktor presipitasi. Terus kemudian kita mengkaji responnya, ada kognitif, afektif, fisiologi, perilaku sosial. Terus kemudian ada kemampuannya. Kemampuannya di sini personal ability, kemampuan diri sendiri, kemudian kemampuan untuk bersosial, material aset, dan positive belief ya. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini selalu diingatkan kembali ketika kita akan mengkaji, jangan lupa ada fase orientasi. Kita harus membangun rasa saling bina hubungan saling percaya ya, dengan cara komunikasi terapeutik. Nah, di sini kita bisa baca sendiri ada salam, perkenalan, terus menciptakan suasana yang terapeutik. Mungkin Bapak Ibu sudah mempelajari tentang teknik-teknik cara komunikasi terapeutik ya. Terus kemudian di sini pun kaji keluhan utamanya, baik keluhan fisik, psikologis maupun keluhan sosial. Dan terus kemudian kita jangan lupa harus melakukan informed consent ya, menyepakati percakapan untuk dapat menolong klien. Jadi ketika kita mengkaji pada pasien dengan gangguan jiwa itu, kita harus melakukan kontrak. Kenapa? Karena ketika kita tidak melakukan kontrak atau kita tidak melakukan perjanjian dulu, pasien jiwa ini biasanya susah untuk dilakukan komunikasi ya. Terus kita pun harus kontrak juga tempat dan lama percakapannya ya. Nah, jangan lupa kita harus menyetujui
apa yang akan kita komunikasikan atau apa yang akan kita obrolkan dari mulai topik dan tujuannya ke arah mana. Nah, di sini basic kerjanya tadi pengkajian predisposisi dan presipitasi. Contohnya ini misalkan kalau predisposisi ini adalah faktor biologis yang tadi ya, kalau presipitasi ini ke arah stresornya. Terus kemudian pengkajian respon terhadap stresor ini ada kognitif, afektif, fisiologis, perilaku sosial. Kemudian ada status mentalnya seperti apa. Status mentalnya ini apakah dia pernah mengalami gangguan jiwa atau sebelumnya, apakah dia ini baru banget gangguan jiwa, contohnya seperti itu ya. Nah, terus kemudian simpulkan respon yang terkait dengan diagnosis. Jadi intinya ketika kita melakukan pengkajian itu biasanya harus disimpulkan dari setiap data yang kita dapat. Misalkan contohnya kita akan mengkaji tentang persepsinya. Nah, banyak kan data-data yang kita temukan. Nah, kita simpulkan dari data yang dari hasil pengkajian kita gitu. Oke, kita lanjut kembali. Ini fase kerjanya juga masih pengkajian sumber coping yang dimiliki. Nah, maksudnya ini sumber copingnya atau pemecahan masalah atau penyelesaian masalah yang dilakukan oleh klien itu seperti apa. Misalkan personal ability-nya terhadap dirinya sendiri itu, kalau dirinya sendiri dalam pemecahan kemampuan dirinya sendiri dalam memecahkan masalah itu seperti apa ya di sini. Terus kemudian keyakinannya seperti apa, apakah mempunyai dukungan sosial. Nah, terus kemudian apakah dari segi material dari sumber pembiayaan dia ada yang menyupport atau dia membiayai dirinya sendiri ya. Oke, itu masuk ke arah pengkajian ya. Nah, terus kemudian kalau untuk merumuskan suatu diagnosa, ketika kita sudah melakukan pengkajian, menganalisis datanya, mengolah data, akhirnya kita merumuskan ke arah diagnosa ini, kita mengacu pada diagnosa berdasarkan nanda ya. Nah, ini diagnosa yang harus wajib ibu-ibu kuasai di sini adalah halusinasi, resiko perilaku kekerasan, harga diri rendah kronis, isolasi sosial, defisit perawatan diri, waham, resiko bunuh diri, ansietas, ketidakberdayaan, keputusasaan, harga diri rendah, situasional, dan gangguan citra tubuh. Ini yang wajib harus ibu kuasai ya. Oke, mungkin itu cukup. Sekian pertemuan untuk hari ini. Semoga apa yang kita dapat sekarang ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga keadaan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah sakit selalu diberikan kesehatan. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan isi kolom komentar, silahkan bertanya di sana ya, dituliskan pertanyaannya apa. Nah, jadi kesimpulannya adalah intinya pengkajian pada keperawatan jiwa ini tidak hanya meliputi sektor individu, tetapi kepada keluarga juga dan kepada arah komunitas ya. Terus kemudian dilakukan secara holistik, komprehensif, dan paripurna. Nah, terus kemudian harus ada 3 keterampilan. Yang pertama ada keterampilan kognitif, ada keterampilan intrapersonal, dan ada keterampilan tambahan. Itu saja tipsnya ya. Misalkan Bapak Ibu mempunyai pengkajian dari berbagai versi, mungkin tujuannya sama. Mungkin itu saja, cukup sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.